kapasitas terpasang 50 kWp. Ini mati kok, kalau dia nyala LED-nya kelihatan. Ada persoalan di modul, ada persoalan di sel. Oke, kawan-kawan operator lagi bongkar BBMS-nya. Semua BBMS kabinet zinc air Ludic. Karena semuanya mengalami korosif akibat udara air garam. Gila, rusak semua ini. Kemungkinan rusak semua. Ya, ada yang sehat walafiat. Kita bongkar semua ya BBMS-nya. Kita bawa ke penginapan. Ini yang udah dibongkar. Kabinet Ludic ini ada 12. Biosnya juga ada 12. Ada 12 kabinet. Dan untuk baterai, untuk baterai baterai kontrolernya pakai lithium octilion. Permintaan panas lama. Buat itu sebagai pendingin sekali. Ini adalah BMS internal dari Ludic, sel Ludic. Sel ini sudah ada di dalam 2 paralel. Jadi output dari katoda anodanya yang ini satu sisi, terus ada lagi yang sebelah sini, ada lagi yang di sini sama. Jadi dia paralel tapi diatur. Pertama ada proteksi di pengecasan dan discharge-nya, ada di IC ini, MOSFET ini. Di sana juga ada untuk sel yang dua, jadi dia disambung secara paralel. Nah,
menghasilkan AH yang tinggi. Namun sel ini tegangannya di saat dia mengecas itu maksimum 2,4 di atas 2 lah ya. Dan di saat dia discharge itu 1,2 sampai 1,4. Jadi kenapa bisa demikian? Karena BBMS dari Fluidic itu ada sambungan ke busbar ya, paralel untuk semua kabinet. Lalu ada modul, ini ke modul BMS atau ke sel yang disambung secara seri, bisa disambung 10 seri, bisa 20 seri ya. Kalau dia mengecas, yang berfungsi adalah di sini MOSFET yang ini. Dari sini ini dioda fast recovery dioda, ini MOSFET 100 ampere 2 paralel. Jadi kalau rusak satu sih sebenarnya masih bisa jalan, tapi kalau korslet nggak bisa jalan. Tapi kalau putus bisa jalan, tapi kemungkinan akan rusak lebih besar karena dia lebih tinggi, karena dia kerja secara terpaksa, nggak ringan lagi. Lalu di sini ada step step down atau buck converter. Ini pengukuran arus, lalu dikeluarkan di sini menjadi tegangan sesuai dengan constant current. Artinya kalau arusnya masih kecil, dinaikkan tegangan outputnya, misalnya mulai dia dari kecil sampai 24 volt maksimum. Lalu di saat dia dinaikkan lagi tegangan tidak arusnya mengecil, artinya dia sudah floating. Nah, itu informasinya ke master itu melewati komunikasi data RJ45 LAN komputer ke modul master. Jadi perintah untuk mematikan sistem ini, situasinya pengisian atau discharge, itu yang menentukan adalah master dari dan dari modul ini bisa di set master atau tidak, tergantung program di komputer. Nah, lalu kalau dia dalam posisi discharge terdeteksi tidak ada lagi pengisian misalnya, maka master akan mempertahankan tegangan balik menjadi step up atau bus converter yang posisinya ada di sini. Ini adalah bus converternya, ini induktornya ya. Ada satu lagi, jadi 2 step nih kayaknya, 3 ya, ada 3, jadi 3 step. Artinya tegangan 10 volt dinaikkan jadi minimal 10 volt sampai 24 volt, dinaikkan menjadi 48 sampai 50 floating, biasanya di tegangan 51 akan dibalikkan tegangannya, dinaikkan di terminal busbar. Nah, untuk kapan dia mematikan sistem itu adalah di master tiap hari terrekod berapa kWh yang masuk. Jadi kalau seandainya kabinetnya banyak yang rusak, yang tidak jalan, maka baterainya atau cut off sistem lebih cepat dari yang sebelumnya.
jadi akan cepat habis ya, karena tegangan yang dihasilkan di fluidik ini, tegangan 48 voltnya itu adalah simulasi, tegangan simulasi, bukan tegangan sebenarnya seperti OPZP real dari sel. Kalau ini tidak real dari sel, karena yang tahu isinya, kapasitasnya, dan disimulasikan tegangannya, katakanlah di plotting 52 baterai penuh, saat plotting nanti sampai paling terendah itu diberikannya tegangan 44 oleh sistem, di bawah 44 langsung cut off. Oke, jadi begini saja sistem dari fluidik, sederhana tapi rumit. Memahaminya sederhana tapi memperbaikinya sangat rumit. Nah, untuk kapasitornya di mana? Kapasitor untuk buck atau bus converternya di mana? Posisi kapasitornya nggak ada di sini. Kapasitornya ada di sini. Ini paralel semua nih. Ini kapasitor untuk input dari bus bar. Lalu syarat untuk converter dia step down, berarti kapasitor berada di paralel di setelah gulungan induktor ya. Setelah gulungan induktor ada kapasitor supaya dia mempertahankan tegangan PWM. Jadi tegangan PWM itu sebenarnya tegangan dari sini, dari SCC tinggi, misalnya 3057, diturunkan dengan switch PWM di sini, ada di bawah ini, lalu energinya tersimpan di induktor, dibaca tegangan outputnya dan arus, tegangan outputnya dibaca. Kalau tegangannya kurang, maka switching PWM-nya dinaikkan frekuensinya. Dengan demikian, di saat PWM-nya dalam posisi logika 0 atau tidak terpicu gate-nya, maka energi yang keluar itu dari induktor. Nah, syaratnya dia harus ada dioda. Dioda di antara, artinya dioda itu paralel terhadap induktor. Tujuannya di saat dilepas oleh MOSFET sambungan ke konverter, maka arus yang tersimpan di induktor akan disearahkan oleh dioda untuk mengisi kapasitor yang di belakang tadi. Jadi arusnya pasti akan naik karena tegangan diturunkan. Jadi arusnya biasanya 2 kali lipat di sini. Kalau sini misalnya 15, berarti di sini sekitar 30 ampere, tegangannya setengah. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah dari input ini di saat dia tidak switch, apakah tidak efisien? Jawabannya efisien, karena di saat dia cut off di PWM, maka tadinya tegangannya 57 di sini, disambung tuh terkuras dia kapasitor ini, maka di saat dia lepas sambungannya, maka di saat PWM-nya mati, input dari SCC mengisi kapasitor ini. Jadi nggak ada nganggurnya. Jadi di saat dipakai isi lagi. Jadi ya harus ngalir terus secara kontinu dari sini, gitu. Nah, walaupun di switch dengan converter. Jadi basicnya sama dengan SCC ini. Untuk pengecasannya sama dengan prinsip SCC. Tetapi di saat discharge, dia yang aktif bagian bus converternya. Jadi tegangan berapapun di sini, berapapun tegangan di sini, itu bisa dikeluarkan tegangannya berapapun. Ya.
Nah, persoalannya kenapa selalu modul ini rusak? Spesifikasi teknis untuk step down atau step up-nya itu induktor ini ada hitungan beda tegangan. Jadi semakin jauh beda tegangan kakinya, itu semakin berat MOSFET-nya bekerja, arusnya semakin besar dan jebol, terbakar. Kapan itu terjadi? Di saat sel pludiknya ada yang short, yang bocor. Jadi katakanlah 20 seri, dia yang aktif katakan 2,24 volt, tapi sekarang sudah 20 volt. Maka 57 ke 24 itu lebih rendah daripada 57 ke 20. Jadi terlalu tinggi rank kerja modul ini, jadi dia mudah terbakar karena spesifikasinya sudah ditentukan toleransinya. Jadi memang di induktor ini persoalannya, karena kapasitasnya sudah ditentukan. Kalau ada sel yang rusak, maka secara tidak langsung akan merusakkan modulnya di kemudian hari. Walaupun ada konstan current, artinya kalau arusnya berlebih dari katakanlah 50 ampere, kalau normal saya lihat itu 35, itu dia akan menurunkan frekuensi PWM supaya tegangannya turun. Kalau tegangan turun, maka arus pengisian kecil. Jadi sebenarnya berapapun sel di sini dipasang nggak ada masalah. Mau 10, mau 20, mau 15, dia tetap jalan karena dia sistemnya pengisian itu pakai constant current, pengukurannya di sini. Constant current di sini bukan berarti konstan, tidak, tetapi selagi mampu menerima, mampu menyediakan arus, maka dibatasi konstan pada titik arus maksimum. Nah, kalau pada situasi harian itu konstan currentnya tidak berlangsung lama, kecuali selnya ada yang rusak, jadi dia konstan terus panas nih. Kalau konstan currentnya bekerja pada arus maksimum, dia akan continue pula panasnya. Itulah yang bikin perangkat ini rusak. Jadi memang harus diservis, kipasnya harus berada dalam keadaan bersih terus, ya, biar anginnya lancar, panasnya keluar. Lalu kemudian untuk status di pantai itu udaranya mengandung uap garam. Jadi memang faktor itu pemicu juga, pemicu bahwa modul ini mudah rusak karena tidak dilapisi isolator yang baik, tidak IP66, ini IP10 kayaknya. Jadi ini saja kelemahannya, jadi dia terbuka, jadi harus dilapisi isolator seperti standar SCC, boardnya SCC itu dilapisi isolator, atau di sini saya lihat terlapisi. Kalau untuk modul BMS-nya ada lapisan. Punya ini nggak ada, yang satu ini kan ada yang baru sudah dilapisi saya lihat, yang produk lama belum. Sekarang dia masuk. Berapa tegangannya? Ya, 50 ya. Oke, kita cek apakah benar 50. Oke, sehubungan dengan kita mau menghidupkan kabinet yang kosong, buat kapasitor yang ada di kabinet 3 itu masih kosong, isinya belum ada. Jadi kalau kita langsung sambungkan skringnya, itu biasanya ada percikan api yang besar. Ini contohnya. Ya. Nah, untuk supaya dia terisi, kita kasih dumilot pakai kawat nikel. Ini nomor 3, nomor 2 karena salah ya. Jadi taruh di sama, dititipkan aja di kabinet 3. Oke. Lalu kita
kita cek arusnya. Arusnya di sini misalnya. Ya. Lalu kita ada dua. Ada satu lagi nggak? Ada. Tertutup ya? Yang panjang. Oh ini aja. Ini karena dia panas, awalnya kita pakai pegang. Kita lihat ampernya. Ini ke sini. Tuh 11, 5, 3, 2, 1 sampai 0. Oke, sudah 0. Kalau 0 baru dilepas, baru disambung. Maka dia tidak ada api. Oke, itu udah aktif. Coba lihat di kabinet 3. Ini komunikasi datanya. Dari sini ada 4 data. 4 data itu ke PBNS, ke DBMS, kedua satu lagi ke Raspberry komputernya, 4 sorry, satu lagi dia ke sini. Maka di sini DBMS 1, apa lagi, ke sebelah 1 dan ke sana 1, berarti 3 lampu, 3 lampu jalan. Terus yang ini juga 3, harus 3 lampu, berarti satu mati karena di sebelah belum hidup, gitu. Jadi kalau sebelah hidup dia baru tambah lampu satu lagi kedip-kedip. Nah ini tanda EBMS-nya berfungsi. Ini ada PWM-nya kedip-kedip. Ini enggak, berarti masih ada persoalan. Kita lihat, kita coba reset lagi. Ini sudah kedip-kedip. Lalu yang ini nggak hidup selnya. Yang ini cuma satu bagian bawah. Yang ini belum dihidupkan. Yang dua lagi belum. Jadi ada hari ini siap diperbaiki 6 dBms. Cuma yang baru bekerja. Guys, ini modul yang tadinya jalan dua-duanya, yang double, yang modul A dan modul B itu jalan di kabinet nomor 5. Jadi ada arus tadi 19 ampere dan di step down oleh converter menjadi tegangan 24 dan 12 saat pengisian. Nah sekarang kita coba ke kabinet nomor 4 ya, nomor 4. Ini kabinet nomor 4. Kita coba hidupkan apakah berfungsi pengecasannya. Kita coba hidupkan. Oke. Kita lihat arusnya. Arusnya tidak jalan. Padahal modul ini DBMS-nya tadi jalan. Artinya selnya ada yang cut off, ada yang putus di antara string serinya. Jadi ini Fluidic ada 2 string. Satu string dia 20 seri, 20 sel, sementara yang di atas 10 sel. Jadi dia beda tegangan dalam satu kabinet. Ada yang
12 volt, ada yang 24 volt. Nah, di saat dia dikuras, maka berapapun tegangan selnya itu di step up. Jadi inilah fungsi double electronic management system. Jadi dia di sini, dan ini kita sudah perbaiki 6 modul dari total 12 modul. Baru yang berfungsi pada kabinet nomor 4. Dengan asumsi kabinet yang lain itu selnya rusak semua. Minimal ada 1 sel dalam string serinya. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada lagi masalah di DBMS, akan tetapi ada persoalan di sel fluidic zinc air-nya. Nah, untuk memastikan modul yang lain itu gampang, tinggal dipindahkan nanti besok pagi. Modul yang belum terukur, belum keluar arus pengecasannya, ditaruh di kabinet yang jalan, yang nomor 5. Kalau dia nggak jalan berarti DBMS-nya rusak, tapi kalau jalan berarti oke. Tapi asumsi saya ini semua sudah jalan nih DBMS-nya, cuma di sel saja yang jadi persoalan. Ini buktinya, dipindahkan DBMS ini tadi di kabinet nomor 5 jalan. Sekarang di kabinet nomor 4 tidak jalan. Dengan demikian ada persoalan di sel. Nah, untuk sel ini nggak bisa sembarangan dipindahkan. Dia hanya bisa dipindahkan pada nomor address yang sama. Addressnya adalah 1 sampai 20. Kalau addressnya 19, hanya bisa dipindahkan di kabinet dengan nomor 19 juga. Nggak bisa dicampur. Begitu. Jadi alamatnya 1 sampai 20. Misalnya, di string seri yang 10, ada misalnya sel nomor 5. Mau ditukar di posisi 5 di sel 20, boleh, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, jalan dia. Karena sistem beroperasinya, hidup mati dan segala macamnya sel ini itu diatur oleh EBMS melalui kabel data RJ, komunikasi data RJ45, dan dia sudah power, sudah diberikan arus oleh EBMS. Jadi untuk ke controller BMS internal cell itu sudah ada diberikan oleh DBMS melalui power supply tersendiri di sini. Jadi seperti prinsipnya sama dengan POE. POE untuk radio point to point, untuk mengirimkan power supply-nya ke atas itu nggak perlu pakai power kabel tersendiri, dia numpang di kabel yang ini. Tadi DBMS di sini kita pindahkan ke sini yang oke, nggak jalan dia, berarti selnya rusak. Dan yang DBMS yang berada di kabinet 4 ini kita tukar ke kabinet nomor 5 yang tadinya selnya baik ya. Kita coba hidupkan. Tuh lihat, itu ampernya naik toh. Ada bau apa? Bau panas ya. Jadi ini nggak kuat dia berarti untuk karena ada sel tadi yang kita tandai yang banyak yang rusak. Berarti modulnya bagus. Jadi persoalannya ini coba kita lihat yang string 10 ini rusak. Oke, rusak. Oke, rusak. Terus rusak juga.
Oke, rusak, rusak, rusak.